Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayani Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang saya dapatkan, di mana seorang ibu-ibu ya, dia masuk ke masjid dan dia ngamuk sampai membanting Al-Quran. Kenapa? Karena dia merasa terganggu suara pengajian yang dilakukan, karena volume suara tua itu terlalu besar teman-teman, sehingga dia marah dan dia masuk ke masjid itu dan mengamuk. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mengributi. Kenapa tak bikin? Ikan belum. Seorang pakai kucing besar. Dek. Astagfirullahaladzim. Ketarus gula kau pakai mie. Ya, satu lagi kok. Ya kok, gini hibah bapak dia. Hibah si matu aku sedikit. Ulang ke Raja Lele sih. Kalau dia bahasa hibah kuning, suara apa yang bahasa tak jago malu mengaji dari kok. Lakon 15 hari bareng berpuasa, terganggu terus waktu. Ibarat macam guling tergerak cobi. Karena tentang ini bisa berlari. Sekalinya ada kemudian bangun bang. Bila kesalahan, berada menghadap. Coba bisa nilai kita. Orang popularan sententaris. Ulang cendangan bisa fokus. Awas. Aku berhak bisa melawan. Hibah sebatu aku sedikit. Kau dah hibah bapak ini. Saya melihat kamu yang terganggu gua ketan. Seorang wanita muslim berjilbab. Dan nanti saya akan tunjukkan informasinya, berita lengkapnya ya. Tapi sebelum informasi lengkapnya, kita baca-baca dulu komentar ya. Ya, ada yang mengatakan kurang hiburan ini tante, mau kasih musik dangdut setahun DP mau. Inilah manusia-manusia kadrun ya. Jadi ketika ada orang yang terganggu ya dan protes sampai membanting-banting Al-Quran, ya mereka mengatakan tante ini kurang hiburan ya. Ada juga yang komentarnya waras. Boleh mengaji ya atau tadarus, tapi pengeras harus ada aturannya. Alangkah baik tanpa pengeras daripada mengganggu ketenangan orang lain. Ya, zaman Rasul dulu juga nggak pakai pengeras suara juga. Maklumi saja zaman sekarang musik koplo lebih nikmat kalau pakai pengeras. Ya. Di luar perbuatan ibu tersebut yang tidak bisa kita benarkan, kita juga perlu mengingat bahwa beribadah hukumnya wajib tanpa mengganggu hak orang lain. Ya, mengaji silakan, menggunakan mic di waktu orang istirahat tidak bisa dibenarkan juga. Dari sini kita belajar pentingnya adab, etika dan ilmu. Ya, dan memang kaum kalian ini banyak ya yang tidak ada adab, yang tidak ada ininya etika dan juga tiada ilmunya. Ya, ini ya ibadah kita jangan sampai mengganggu orang lain ya. Akhirnya banyak juga muslim-muslim yang waras ya. Maaf ya, jangan juga terlalu keras lah. Biasanya orang susah tidur
ya cepat subuh baru enak tidur orang, tidak bisa pakai suara dalam, ya. Sepertinya ibu ini muslim, bukan non muslim. Secara cara menegurnya yang salah. Alangkah eloknya ditegur dengan baik-baik. Ya mungkin dia sudah bosan ya, mungkin sudah sering ditegur baik-baik tapi nggak ada yang mau dengar gitu loh ya. Bahkan jangankan ibu ini, pemerintah saja sudah menegur, pemerintah sudah kasih surat edaran supaya pengeras suara toa itu jangan kekencangan, masih bandel. Ya memang kadang-kadang cara-cara brutal begini perlu juga ya kepada orang-orang bebal seperti mereka ini ya. Jadi katanya istighfar Bu, perlu memperdalam keimanan seorang muslim yang biasanya tenang mendengar lantunan ayat suci Quran, apalagi di bulan Ramadan. Perbanyak istighfar dan perbanyak sabar agar selalu diberikan hidayah. Jadi katanya memberikan ketenangan ya, padahal faktanya memberikan kekacauan dalam otak ya. Makanya ibu ini kacau otaknya dan dia hajar ya apa namanya, yang melantunkan ayat Quran, bahkan Qurannya juga dibanting-banting sama dia ya. Ya bisa juga kalau di masjid sama saya, kalau jam 10 malam dorang sokase mate mic biar tidak mengganggu istirahat warga sekitarnya. Ada waktunya kita pakai mic dan tidak, ya betul ya. Ya dan sebenarnya kalau untuk mengaji nggak usah pakai mic ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah menyaksikan bagaimana reaksi ibu-ibu tadi ya, di mana dia adalah seorang muslimah sendiri, di mana dia menganut agama Islam, tetapi dia merasa terganggu suara pengeras suara itu teman-teman, yaitu toa, di mana ada, kita lihat tadi ada anak muda di sana ya, mengaji dan dengan memakai pengeras suara, sehingga terganggulah ibu itu tadi. Nah teman-teman, peristiwa ini mengingatkan kita kepada satu kasus kemarin di beberapa tahun yang lalu ya, saudara Meliana, di mana dia meminta kepada pihak masjid supaya bisa mengecilkan volume toa itu sehingga jangan sampai terganggu tetangga-tetangganya. Nah teman-teman, bisa saja digunakan toa itu, kan ada aturannya juga. Janganlah sampai kita beribadah itu dengan mengganggu kenyamanan orang, seperti yang dialami oleh ibu-ibu tadi di cuplikan video tersebut. Nah tetapi pada faktanya ketika saudara kita Meliana itu meminta supaya dikecilkan sedikit volumenya pengeras suara itu, yaitu toa itu, dan dia dituduh ya, dikatakan sebagai penistaan agama teman-teman, dan hingga sampailah ke pengadilan kasus itu dan dia divonis penjara 18 bulan, lebih dari 1 tahun teman-teman, hanya karena meminta supaya suara toa itu dikecilkan. Nah teman-teman, itu kita tidak heran kalau masih ada orang-orang yang melakukan hal itu karena memang mereka merasa sok suci. Oknum-oknum tersebut, memang tidak semua, dan bahkan sampai pemerintah itu sudah memberikan aturan tentang penggunaan pengeras suara. Nah, tetapi kenapa terus dilanggar? Kenapa terus tidak diindahkan peraturan itu? Karena memang susah diubah kalau sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah teman-teman, artinya kita beragama itu untuk bisa saling menjaga kenyamanan orang lain juga. Jangan hanya kita mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kenyamanan lingkungan kita, sekitar kita. Bolehlah kita menggunakan pengeras suara, tetapi jangan sampai mengganggu orang, apalagi seperti pengajian tadi lah ya. Dia mengaji ya bisa saja nggak perlu harus memakai pengeras suara juga, kan bisa. Nah jadi artinya teman-teman, bahwa agama itu ada untuk memberikan kenyamanan, kedamaian bagi orang lain, dan terlebih kepada diri sendiri yang dimana kita mengalami hubungan dengan Tuhan kita sendiri. Artinya kita tidak hanya beragama tetapi juga kita bertuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau sudah begini ceritanya terhadap sesama mereka saja tidak bisa menjadi berkat dan selalu terganggu, bagaimana dengan yang berbeda keyakinan? Nah, jadi orang-orang Kristen itu tidak pernah kepo soal hal itu ya. Dan kita lihat juga di beberapa waktu yang lalu ada pelarangan ibadah ya di Kalimantan. Kenapa saya kaitkan ini dengan itu teman-teman? Karena supaya mereka juga mengetahui bahwa
ibadah di gereja itu, ibadah di rumah-rumah itu tidak pernah mengganggu kenyamanan sekitar, apalagi tetangga, dan suaranya juga tidak besar-besar. Kenapa itu harus dilarang dan harus dibubarkan? Nah, teman-teman, ini menjadi pelajaran bagi kita. Marilah kita saling menghormati ya, dan kita ikut aturan sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Mari kita menggunakan fasilitas-fasilitas tempat ibadah, jangan sampai mengganggu orang lain, apalagi di beberapa media itu sudah viral ya, ada orang yang memang melaksanakan doanya, salatnya di tengah jalan, dan itu bahkan dijaga ya. Nah, tapi orang yang beribadah di rumah malah itu dibubarkan, dan memang aneh teman-teman ya, ini sebenarnya harus adil ya, harus adil. Kalau memang kita netral dalam menegakkan hukum, marilah kita netral dalam konsekuensi hukum itu sendiri. Jadi jangan malah yang ibadah di rumah itu dibubarkan, yang ibadah di tengah jalan itu dijaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menonton, melihat, menyaksikan cuplikan video di awal tadi, dan itu direaksi juga oleh saudara kita, oleh teman, sahabat, kerabat kita, oleh seorang apologet, Nias Cinzamashi. Nah, saudaraku, kita sudah lihat sama-sama ada seorang ibu dengan berani ya datangin sebuah tempat, entah itu musala, menasa, atau masjid, yang jelas itu tempat di mana ada orang yang lagi membaca Al-Quran yang dinamakan dengan tadarus. Nah, ibu itu kemungkinan merasa terganggu saudara ya, karena sudah larut malam, terganggu istirahatnya, terganggu tidurnya, dan tidak tahan kemungkinan beliau datangin tempat tersebut dan meminta kepada orang yang lagi membaca Al-Quran, orang yang lagi tadarus, supaya tidak melanjutkan lagi, atau mungkin disuruh kecilkankah volume mic-nya, atau kita tidak tahu ya. Saya mendengar itu daerah Aceh saudara ya, saya dengar, tapi ketika saya mendengar logatnya, saya tidak menemukan ibu tersebut orang Aceh, tidak jelas suaranya. Ya, bahasanya itu tidak jelas bagi saya ketika saya benar-benar mendengarkan. Tapi saya dengar itu kejadiannya di Aceh. Saudara, yang membuat saya bersyukur adalah itu bukan orang Kristen. Ya, yang datangin itu bukan orang Kristen, dan ibu tersebut bukan orang Kristen. Seandainya ibu itu orang Kristen, atau ibu itu bukan orang Islam, agama lain, kepercayaan lain, apa yang terjadi saudaraku? Pasti bermasalah dengan hukum, pasti dianggap penistaan agama, pasti ditangkoi. Bapak Ibu masih ingat beberapa tahun yang lalu di daerah Sumatera ada seorang ibu juga. Nah, ibu ini meminta kepada pihak terkait untuk mengecilkan volume suara toa. Apa yang terjadi saudara? Dianggap penistaan agama. Ya, bukan saja dianggap penistaan agama, ibu itu diadili, dimasukkan kerengkeng saudaraku. Padahal meminta secara baik-baik, tetap mereka tidak terima, dianggap penistaan agama, dipermasalahkan dengan hukum, dan ditangkoi, masuk penjara saudaraku. Nah, bukan itu saja, kita melihat di media sosial ada perusakan juga. Tapi mengenai cuplikan video tadi Bapak Ibu, kita bersyukur bukan orang Kristen maupun bukan agama lain, kepercayaan lain, tetapi orang Islam itu sendiri ya, orang Islam sendiri. Kemungkinan ibu itu bukan marah terhadap orang yang membaca Al-Quran, bukan marah terhadap orang tadarus, tidak saudara, tetapi meminta supaya volumenya tidak besar-besar, karena kemungkinan membuat ibu tersebut merasa terganggu istirahatnya ya. Nah, saudaraku, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video itu? Silahkan tulis di kolom komentar, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya tidak bosan-bosan mengajak saudara semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Tetap berdiri
di dalam firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Di luar Yesus binasa, ya. Di luar Yesus binasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.